membaca. Apa yang dibaca? Ayo, ada peristiwa, 3 peristiwa besar, dan itu adalah siklus kehidupan manusia. Apa itu? Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam dan Dewi Siti Hawa dipertemukan di Arafah setelah melakukan satu dosa, setelah melakukan kesalahan, berdurhaka kepada Allah, bahkan durhakanya ya gak nemen-nemen. Kono ojo mangan, kono ojo ngedek-ngedek sajaratul khul, pohon khuldi jangan dikodekati. Tapi karena rayuan godaan setan, akhirnya apa? Makan buah khuldi, dikeluarkan dari neraka. Keluarkan dari surga, metu toko surga. Ya. Nabi Adam di tanah Hindi atau India, Dewi Hawa berdiam diri di daerah Jabal Rahmah. Tadi nyuruh pangapunten, wanita itu yang baik adalah sejauh mana suami pergi, dia akan tetap tinggal di situ. Seperti Dewi Siti Hawa, dia berdiam diri di situ. Yang mencari adalah suaminya. Ketemu. Setelah pertaubatan hampir 300 tahun, baru dipertemukan di Jabal Rahmah. Bertemunya Nabi Adam dan Dewi Siti Hawa, ini menjadi kehidupan baru. Di awal-awal kehidupan baru dimulai. Begitupun orang yang berangkat haji dan kita. Apa itu? Pertaubatan. Gak ono wong sing gak duwe salah. Bener apa? Gak ono wong sing sempurna, gak ono salah. Mesti ono salah. Maka ketika dia sadar dengan kesalahan, kemudian dia melakukan suatu pertaubatan, maka pertaubatannya ini mengawali kehidupan baru, menjadi hamba Allah lebih baik. Wukuf di Arafah, ingat, kau datang ke situ, kedatang ke Arafah, wukuf di Arafah dengan sehelai kain, 2 helai kain, kau tidak membawa apapun, supaya kau ingat, kau makhluk Allah yang pasti punya dosa, pasti punya salah, minta ampun sama Allah. Harapannya seperti Nabi Adam dan Dewi Siti Hawa ketemu di Arafah, dipertemukan di Arafah, maka setelah itu ada kehidupan baru, dimulai kehidupan baru, menjadi hamba Allah lebih baik, melahirkan keturunan para nabi dan sampai kita semua. Yang pertama. Yang kedua, di Arafah ada peristiwa besar. Apa? Siklus kehidupan manusia adalah kehidupan baru. Awal adalah kehidupan baru. Yang kedua adalah proses perjalanan kehidupannya. Proses perjalanan hidup. Ternyata puncak proses perjalanan hidup manusia itu adalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa peristiwa Pak? Peristiwanya adalah Nabi Ibrahim di Arafah bermimpi 3 kali harus mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Ya. Puluhan tahun tidak punya anak, akhirnya punya anak. Akhirnya Pak, ada mimpi harus dikorbankan. Disampaikan kepada anaknya adalah anak yang soleh. Coba saat ini, kalau ada orang tua, aku mimpi diperintah untuk membunuhmu. Oh, ayah kejam. Loh, gitu. Tapi Ismail kita, kalau itu perintah Allah, kerjakan Pak. Istrinya disampaikan, aku mimpi diperintah Allah. Kon mati ini anak dewi, sopo Ismail. Nah itu memang benar-benar perintah Allah kerjakan. Ternyata puncak proses kehidupan manusia di puncaknya adalah bagaimana manusia ketika diberikan sesuatu oleh Allah, maka dia korbankan kembali untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya kita dalam ibadah-ibadah kita. Manusia ketika dalam taat-taatnya banyak meminta, sangat mungkin dia akan mendapatkan kekecewaan. Betul tidak? Betul tidak? Berapa banyak orang-orang yang ketika dia menjalankan suatu ketaatan kepada Allah, sing akhirnya dia kecewa. Kenapa? Banyak meminta. Coba konsep hidup kita rubah. Puncak kehidupan kita adalah bagaimana kita memberi untuk Allah, bukan bagaimana Allah memberikan apa untuk kita dari ketaatan kita. Perhatikan kalimatnya. Semakin kau membangun sebuah ketaatan untuk banyak meminta kepada Allah, ujungnya kecewa, sakit hati sama Allah. Walaupun tidak
nong sembahyang ora sugih. Akeh sing ngono ora? Hah? Kok teko? Maka ibadah itu bukan untuk itu. Pengorbanan adalah apa? Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kau memberikan waktumu untuk Allah, untuk hadir di majelis ilmu? Kalau urusannya adalah bagaimana memberikan, kan kalimat memberi itu kadang-kadang kita maknanya selalu apa? Memberikan uang, bukan. Bagaimana kau memberikan pikiranmu? Bagaimana kau memberikan hatimu? Bagaimana kau memberikan waktumu? Bagaimana kau memberikan anggota tubuhmu untuk merespon setiap kegiatan-kegiatan yang positif? Ya. Karena apa? Yang bisa membahagiakan dan mendamaikan kita adalah memberikan waktu, memberikan pikiran, memberikan hati. Seperti hanya orang ketika jatuh cinta, itu yang ada adalah keinginan untuk memberi, bukan meminta. Betul enggak? Makanya orang jatuh cinta itu bahagia. Apa yang bisa AA berikan untukmu, dia? Betul enggak? Bahagia enggak itu waktu itu? Bahagia. Tapi coba kalau kita meminta sesuatu, aku mengharapkan aku akan membalas cintamu. Kalau kau berikan tas yang harganya 2 juta, orang teka tas yang 2 juta, sesuai jengkel ganti wong lanang. Betul enggak? Maka dalam hidup itu yang paling dekat dengan kalimat membahagiakan bukan apa yang mereka berikan, bukan apa yang Allah berikan, bukan, tapi justru apa yang kita berikan kepada Allah, bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita berikan. Paham betul ini? Paham enggak? Yang kedua, yang ketiga, di Arafah ada peristiwa besar. Al-yawma, ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Terus apa lagi? Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ini ayat terakhir dan turunnya ayat ini di Arafah. Turunnya ayat ini di mana? Arafah. Ternyata kembali kalau kehidupan baru manusia di Arafah. Proses perjalanan puncak, proses perjalanan hidup manusia di Arafah. Dan ternyata akhir dari kehidupan Rasulullah SAW di Arafah. Nah, ketika ayat ini turun terakhir, sahabat Abu Bakar bukan melihat sebagai Islam yang sempurna, karena sebelum turunnya ayat, sahabat Abu Bakar sudah meyakini bahwa Islam hadir adalah sebuah kesempurnaan. Tetapi yang dipikir bagaimana manusia melihat Islam sebagai sempurna, yang pada akhirnya di ujung kehidupan kematiannya manusia sempurna dengan husnul khotimahnya. Ini yang kemudian ketika turun ayat ini, sahabat Abu Bakar itu pulang ke rumah dan menangis sesenggukan. Apa? Ternyata kalau sudah ayat turun ini terakhir, berarti kita akan kehilangan baginda Rasulullah SAW. Saya menangisi bukan kok kemudian setelah tidak ada Rasulullah SAW, ya, agama ini mengalami suatu kemunduran, tidak. Tetapi yang saya tangis adalah bagaimana Islam ada dalam diri saya, bagaimana memberikan sebuah kesempurnaan dalam hidup dengan kematian yang husnul. Halo, kita mau mati semua enggak? Ada yang belum sumi? Ada yang belum sumi? Jenengan 5 tahun yang lalu ketemu sama saya, sekarang ketemu sama saya semakin muda atau semakin tua? Muda. Hah? Fitnah bisa ngomong muda. Semakin tuh, ya benar. Gimana? Ya. Semakin dekat kematian, betul? Moga-moga jadi sipil. Masih banyak yang harus dikerjakan. Allahumma amin. Jadi tadi pelajarannya. Jadi terakhir, kalimat yang harus dibangun, kalimat yang harus dibangun dalam hati jiwa kita apa? Bagaimana kita beragama dan agama mampu merespon positif, ya, dengan keadaan yang jauh dari harapan. Halo? Halo?
semakin banyak permintaan, Pak harusnya gini, kecewa nggak? Tetapi hari ini, besok, hari ini malam hari ini, besok pulang, pertanyaannya bukan apa yang kau berikan kepadaku, Pak, tetapi sekarang dibalik, apa yang aku bisa berikan kepadamu, Pak. Adalah, besok nggak usah diperintah, langsung gawe teh. Yang menjadi permasalahan, kenapa? Apa yang kita kerjakan selalu bernegosiasi, betul? Betul kan? Maka kau tidak pernah bahagia. Selalu bernegosiasi. Kita ngerjakan apa, mintanya apa. Tapi yang bisa cilik, ketika anak saya itu anak kecil tuh, anak saya, Mas belikan rokok. Oke, siap, 10.000. Kan gitu loh. Seringkali kita membangun taat kepada Allah kan begitu. Aku mau sholat ya Allah. Apa benar bocah nom dia? Aku mau sholat ya Allah, tapi aku mencintainya dan aku berharap dia jadi jodohku. Ternyata orang jodoh. Aku berarti sholat. Halo? Ya, jadi tadi kalimatnya. Bagaimana kita beragama sehingga agama yang kita bangun mampu merespon positif dengan